Berbagi sedekah, menebar hidayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, bagaimana kabar pemirsa di kesempatan sore hari ini ya? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali kesempatan sore hari ini ya, mengawali program Khasanah Keluarga seperti biasa di hari Selasa sore ya. Pemirsa kembali hadirkan di kajian Perisai Muslim bersama guru kita Ustadz Indra Sudarjat ya, MSc Hafizahullah, yang semoga Allah muliakan beliau. Insyaallah di kesempatan sore hari ini kami akan hadirkan secara live ya pemirsa, yang insya Allah kita akan lanjutkan masih dalam rangkaian pembahasan kita ya di terapi ruqyah ya, yang mana di kesempatan kali ini berkaitan dengan jenis gangguan atau gejala jin ya pemirsa pada tubuh manusia. Insya Allah kita akan bahas bersama beliau di kesempatan live sore hari ini. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah saat juga sudah berada di tengah kita. Kita akan sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, gimana kabarnya Ustaz? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Kami juga doakan agar Ustaz dan keluarga nantiasa dalam keadaan sehat walafiat Ustaz ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, seperti biasa insyaallah kita akan hadirkan di dua sesi. Sesi yang pertama yakni sesi penyampaian materi ya oleh Ustadz berkaitan dengan tadi terapi ruqyah atau jenis-jenis gangguan atau gejala jin. Kemudian bisa mendengar Radio Kita FM, bagi Anda yang ingin bertanya ya, berkonsultasi atau bahkan curhat berkaitan dengan keadaan Anda ya pemirsa, yang mungkin bisa terkait dengan gangguan jin atau bukan dan lain sebagainya, Anda bisa tanyakan di kesempatan sore hari ini di sesi yang kedua ya, sesi tanya jawab. Mangga bagi pemirsa dan pendengar Radio Kita FM bisa bertanya baik itu melalui layanan telepon kami di 0231 488 281, atau Anda juga bisa melalui layanan WhatsApp kami ya pemirsa di 0852 10 943 943. Insyaallah kita akan jawab ya pemirsa di kesempatan sesi kedua nanti. Bagi Anda bisa mendengar Radio Kita FM yang sekarang sedang mendengarkan di frekuensi 94,3 FM MHz, Anda juga tentunya bisa menyimak kami di televisi satelit Anda di frekuensi Telkomsat 3766H 21818 ya pemirsa, di frekuensi 3766H 21818, dan Anda juga tentunya bisa menyimak kami di live streaming sosial media kita baik itu di Facebook maupun di YouTube kami dengan akun kami TV Sunnah atau Radio Kita FM. Ya baiklah pemirsa yang dirahmati Allah SWT, untuk mengefektifkan waktu ya, langsung aja kita simak di kajian kesempatan sore hari ini. Kepada Ustaz dipersilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نصلي ونسلم على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ثم ما بعد. Para pemirsa TV Sunnah dan para pendengar radio kita FM, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah iyyak. Setelah kita bersama-sama mempelajari dan mengungkap akan hakikat sebab-sebab kemasukannya seseorang atau kesurupannya seseorang oleh jin-jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Kita sudah memaparkannya pada pertemuan yang telah lalu. Kita tiba saatnya insyaallah ta'ala akan menerangkan tentang jenis-jenis gangguan jin dalam tubuh kita. Jin yang masuk ke dalam tubuh seorang manusia, dia akan mengganggu dengan wilayah-wilayah atau kekuasaan-kekuasaan yang dia kuasai pada tubuh manusia yang beragam. Artinya ragam, mereka beragam menguasai tubuh manusia. Ada di antara mereka yang kita sebut dengan gangguan secara menyeluruh, ya. Artinya jin itu menguasai seluruh tubuh manusia dan mengakibatkan kelumpuhan. Biasanya manusia yang dimasuki oleh jin dengan fenomena kesurupan dan pengaruh daripada kesurupannya itu menguasai seluruh tubuhnya, maka bisa jadi ditandai dengan adanya kelumpuhan. Ya, lumpuh. Kemudian dia tidak bisa menggerakkan setiap anggota badannya dengan baik. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua, tidak menyeluruh atau parsial, hanya pada bagian-bagian tertentu seperti di tangan, di mulut, di kemaluan, di lidah, di lubang anus, atau yang lain-lainnya ya. Pokoknya bagian-bagian tubuh tertentu yang yang dikuasai oleh jin. Bisa jadi pada gejala seperti ini si pengidap atau orang yang kena surupan tadi akan mengalami rasa pusing yang hebat, ya, yang tentu pusingnya berbeda dengan pusing pada umumnya. Kemudian bisa jadi pada lidah, kadang ada peruqyah yang meminta kepada pasiennya atau kepada orang yang sedang diruqyahnya untuk menjulurkan lidah, karena ada yang ketika diruqyah keluh, ya, lidahnya keluh untuk berkata, untuk mengucapkan istighfar atau mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika ayat-ayat Allah itu sedang dibacakan. Nah, ini juga bisa jadi terletak di lidah, ya. Kemudian gangguan secara berkesinambungan. Yang ketiga, gangguan secara berkesinambungan ini maksudnya adalah sesekali tapi rutin, ya. Artinya ada orang yang kemasukan jin itu kalau malamnya aja, ya, atau siangnya aja, atau paginya aja. Kalau pagi kumat dia menjerit-jerit, atau malamnya kumat dia menjerit-jerit. Nah, ini dia menguasai sebagiannya aja, artinya berkesinambungan, ya. Kadang ketika diruqyah jin itu keluar, ketika enggak diruqyah jin itu masuk. Nah, ini berbagai keadaan jin menguasai tubuh manusia. Yang keempat yaitu gangguan pada bagian tertentu. Ya, ini berbeda dengan gangguan pada bagian-bagian tertentu secara parsial, ya, berbeda. Ya, letak perbedaannya bahwa gangguan-gangguan pada bagian tertentu ini hanya berlangsung, ya, temponya itu nggak lama, biasanya jin itu masuk memberikan penekanan depresi.
Nah ini waktunya nggak lama, atau dia melakukan perbuatan yang dinilai dia kayak orang gila gitu ya, orang stres yang nggak sadarkan diri dalam waktu yang singkat. Nah ini bisa jadi tempat penguasaan atau gangguan jin ini pada tubuh seseorang dapat dilihat dari beberapa hal berikut tadi. Jadi kalau kita melihat gangguan itu secara menyeluruh dan akibatnya dan penyebabnya adalah jin itu suka sama si pelaku sama orang yang diganggunya, atau jin itu balas dendam sama orang yang diganggunya, maka ini pun perlu kita cermati dengan baik, bahwa ketika seseorang terkena gangguan jin atau terkena serangan jin dalam tubuhnya yang kita sebut dengan fenomena kesurupan, jika dia merasa tubuhnya lemas, mengangkat tangan saja tidak bisa, kaki bisa, maka bisa jadi ini kita merukyahnya secara rutin ya. Kita pijat, kita pegang bagian-bagian daripada ujung-ujung tubuh ya, seperti kuku, artinya tangan, kemudian ujung kaki ya, jempol, pokoknya jari jemari di kaki atau di ketiak ya, kita pegang. Biasanya jin-jin itu dengan izin Allah mereka menempati beberapa ruangan yang ada di dalam tubuh manusia. Maka kita melakukan pijat ya, artinya pijat itu sambil ditekan pada bagian-bagian yang ditenggarai itu suka bagian itu sering sekali dijadikan jin tempat berhinggap ketika dia masuk ke tubuh seseorang. Kemudian pada gangguan yang bersifat parsial itu bisa jadi kita merukyahnya pada bagian itu saja. Ketika si jin itu kita lihat dengan dengan keluhan yang ada pada saudara yang terkena penyakit atau yang kesurupan, kita lihat dia kesurupan, ternyata dia merasa kaku kalau ngomong, lidahnya kaku, berarti gangguan itu berada di sekitar mulutnya. Atau dia merasa sakit di tangannya, berarti gangguan itu berada di sekitar tangannya dan yang lainnya. Maka yang kita fokuskan pada gangguan yang bersifat parsial ini itu pada bagian tubuh yang oleh si penderita dikeluhkan. Nah ini kita akan merukyahnya dari arah situ ya, dari bagian-bagian yang sakit itu. Kemudian jika gangguan itu berkesinambungan ya, kumat lagi, lempas lagi, maka kita lihat sebelum kita merukyah, lihat kapan seringnya si penderita ini kumat kesurupannya ya. Oh ternyata dia sering histerisnya kalau malam hari. Oh dia sering histerisnya kalau pagi hari. Maka di saat pagi dan di saat dia melakukan kumat tadi, artinya kumat dengan penderitaannya, maka di saat itulah kita mulai merukyah. Ini akan lebih memiliki keampuhannya dalam memberikan rukyah kepada seseorang yang terjangkit penyakit jin tadi atau kesurupan tadi. Kemudian jika pada bagian-bagian tertentu yang bersifat singkat, maka ini lebih disarankan jangan banyak melamun, banyak berzikir, kemudian banyak bersedekah, banyak membaca Al-Quran, banyak menghafal Al-Quran. Ini yang disarankan. Wallahu ta'ala bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Yang telah disampaikan ya pemirsa kesempatan sore hari ini di sesi yang pertama, yang ini juga bisa menjadi ilmu atau wawasan kita ya pemirsa terkait dengan jenis-jenis ya atau gangguan atau gejala jin yang insyaallah bisa dan pendengar radio kita FM sangat jelas sekali untuk kita simak ya dan kita pahami, yang semoga Allah juga memberikan perlindungan kepada kita ya bisa mendengar radio kita FM dari apa-apa yang tentunya
tidak kita inginkan apalagi berkaitan dengan jin. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita akan break sejenak ya, pemirsa, menuju di sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu, bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan di awal waktu, bisa melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10 943 943. Dan bagi Anda yang ingin menelpon ya, berinteraksi secara langsung, Anda bisa menelpon di sesi kedua nanti ya, di nomor telepon kami 0231 488 281. Ya, baiklah pemirsa dan pendengar Radio Kita TV, tetap bersama kami ya di TV Sunnah, berbagi sedekah menebar hidayah. TV Sunnah, berbagi sedekah menebar hidayah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك Kabar gembira, Kita FM's Agent Umroh and Travel menghadirkan Umroh Paket Dauroh dengan 2 pembimbing, Ustaz Tata Abdul Ghani Hafidhahullah dan Ustazah Lilis Ikhlasia Hafidhahullah. Insya Allah, waktu pemberangkatan pekan kedua Oktober 2022, harga Rp36.500.000, terbatas hanya untuk 30 orang, harga di luar paspor, meningitis, dan PCR jika ada. Hotel Mekah, Le Meridian atau Setaraf, Hotel Madinah Ring 1 atau 2, pesawat Saudia Airlines atau Garuda Indonesia Setaraf. Harga sudah termasuk koper, seragam, tas selempang, dan kain umroh. Harga Cirebon to Cirebon, Jabodetabek bertemu di Lounge Bandara Jakarta. Paket untuk seluruh Jawa dan Indonesia. Keluarga luar Cirebon, manasik bisa atur tempat atau bisa online. Untuk informasi, silakan hubungi 0896 6194 3943. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله
يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي
امرأتي عاكرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah. Terima kasih pemirsa dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya di Khazanah Keluarga atau Perisai Muslim ya di kesempatan sore hari ini bersama guru kita Ustadz Indra Sudrajat MSc Hafidhullah Ta'ala, semoga Allah muliakan beliau. Kita sudah masuk di sesi yang kedua ya pemirsa, sesi tanya jawab. Maka bagi pemirsa dan pendengar radio kita FM yang ingin bertanya di kesempatan sore hari ini bisa melalui layanan telepon kami berinteraksi secara langsung ya pemirsa bersama Ustadz di sini. Di nomor telepon kami 0231488281 atau Anda juga bisa melalui layanan WhatsApp kami ya pemirsa di 085210943943. Insyaallah kita akan hadirkan ya di kesempatan sore hari ini. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita akan bacakan terlebih dahulu ya pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan WhatsApp kami. Di sini datangnya dari hamba Allah ya, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, saya mau bertanya, keluarga sering bertanya dan datang ke orang pintar karena pengalaman yang lalu sering kena guna-guna dan di sana daerah asal orang tua jauh dari ilmu agama yang beranggapan untuk pengobatan ya, tapi seiring waktu kejadian-kejadian kadang terulang yang katanya orang tua saya sakit kena kiriman orang lain dan lain sebagainya yang terlihat nyata. Bagaimana saya menjelaskan sama orang tua Ustaz, dan bagaimana cara membuang rajah atau jimat, apakah bisa dibuang atau dihancurkan sendiri Ustaz? Padahal Ustaz. Iya. Bismillah. Ini ada dua persoalan. Yang pertama menjelaskan kepada kedua orang tua terkait dengan masalah ini. Yang kedua bagaimana tata cara membuang jimat atau rajah atau besel atau yang lainnya. Baik, saya akan menerangkan yang pertama dulu. Memberikan saran kepada orang tua atau memberikan arahan kepada orang tua terkait dengan gangguan yang diterimanya, maka kita perlu bahasa-bahasa yang santun, ya, atau setidaknya kita bersikap dengan cara meruqyah oleh diri kita sendiri, artinya oleh diri penanya, oleh putra-putrinya, meruqyah sendiri, dan kemudian sambil kita bisikkan bahwa kesembuhan itu yang datangnya dari Allah. Dengan kita mentauhidkan Allah dengan baik, maka kesembuhan itu akan datang. Dan kemudian kita kenalkan bagaimana seharusnya dia berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat penting ya. Dengan kuatnya tauhid, insya Allah gangguan itu akan hilang. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membuang rajah atau yang lainnya? Dibakar, dihancurkan, dibakar, kemudian dibuang ya, jauh-jauh, karena takut dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab atau iseng dan sebagainya. Lebih baik kita hancurkan sehancur-hancurnya dengan dibakar agar jejak-jejaknya hilang. Terus kita buang hasil setelah semuanya dikumpulkan dan dibakar, kemudian dibuang. Wallahualam. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya di kesempatan siang hari ini, kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan di sore hari ini. Kita akan lanjut ya pemirsa di pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk di nomor WhatsApp kami. Di sini datangnya dari Allah ya, tidak menyebutkan namanya, di 08312 sekian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara mengobati wanita yang sifatnya seperti laki-laki atau tomboy dan laki-laki yang kewanita-wanitaan sesuai syariat Islam? Apakah harus diruqyah Ustaz supaya kembali normal seperti hakikatnya masing-masing? Bismillah. Penyakit itu bergantung pada tingkatannya ya. Jika dia baru saja mengidap, maka mungkin tidak terlalu besar obat yang harus diberikan. Tapi kalau penyakit itu sudah menahun, maka cara pemberian obat ataupun terapi, solusi itu pun akan berbeda. Nah, kenapa saya katakan penyakit? Karena laki-laki yang memiliki sifat dan sikap perilaku seperti layaknya perempuan, akhirnya dia pun mulai ngomongnya dilambai-lambaikan ya kan gitu, kemudian jalannya dimegal-megolkan sambil menjerat-jerit, maka ya ini terapinya agak lama ya. Kemudian yang kedua, begitu pula wanita yang tomboy ya, kemudian sampai akhirnya dia tidak suka sama laki-laki, kemudian payudaranya cenderung dikecilkan atau bahkan diratakan dengan berbagai usaha dan upaya. Maka terapinya yang pertama adalah mengentaskan orang tadi dari lingkungannya.
Karena Rasulullah SAW innamal insanu ma'a wadhifatih. Hanya saja manusia itu karakteristiknya dibentuk oleh bagaimana lingkungan membentuknya. Nah, maka dari itu jauhkan dari lingkungan di mana dia bergaul. Ya, batasi, kemudian betul-betul intens dan keras dalam masalah ini, bahwa apa yang dilakukannya salah. Kemudian yang kedua, gaulkan pada mereka itu dengan laki-laki yang bisa membawanya kepada kenormalannya. Demikian wanita kepada wanita yang bisa menormalkannya, artinya normal lagi begitu. Dan berikan arahan-arahan agama tentang azab, bahwa di dunia bagaimana kepada mereka yang berpenampilan seperti laki-laki bagi wanita, seperti wanita bagi laki-laki, ini kita jelaskan. Kemudian bagaimana apa yang mereka dapatkan di akhirat nanti, di neraka mereka dan sebagainya, kita jelaskan. Ya, kalau seandainya pertanyaan ditujukan bisakah kita ruqyah, bisa, tapi bukan berarti kita meruqyah kemudian kita tidak menasehati, ya. Tetap menasehati dan bimbing sambil kita meruqyahnya. Wallahu ta'ala bishawab. Insyaallah. Baik, syukur saja jazakumullah khairan atas jawabannya kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan di kesempatan sore hari ini. Maka bagi pemirsa dan pendengar Radio Kita FM ya, yang mungkin sekarang sedang menyimak dan ingin bertanya melalui layanan telepon, kami berikan kesempatan ya, masih ada beberapa menit lagi untuk Anda bertanya atau berkonsultasi pemirsa di nomor telepon kami 0231488281 ya pemirsa, atau Anda juga bisa melalui layanan WhatsApp ya pemirsa. Untuk menelpon juga bisa, voice note apalagi, dan juga kirim pesan Anda di nomor WhatsApp kami 0852 10943 943. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita akan lanjutkan ya pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan WhatsApp kami. Di sini datang dari hamba Allah di Cirebon Timur, katanya, Masya Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah orang-orang yang didiagnosis atau yang terindikasi memiliki anxiety ataupun personality disorder itu selalu terdapat gangguan jin karena ain, jin nasab dan lain-lain? Dan apakah perlu disarankan ruqyah? Apakah ruqyah mandiri atau ruqyah oleh ahli? Terima kasih Ustaz atas penjelasan, jazakallahu khairan. Iya, anxiety disorder ataupun yang lainnya, itulah jenis-jenis gangguan kegelisahan ya pada diri seseorang. Perlu diruqyah, perlu. Selain kita meruqyahnya, kita memberikan bimbingan-bimbingan agama, karena memang gangguan kecemasan ini ada tingkatan-tingkatannya ya. Sampai pada tingkatan dia itu was-was, atau dia itu jadi mudah menjerit histeris dan sebagainya. Ini tingkatan-tingkatannya bisa dilihat dari sisi medis ataupun dari sisi psikologi ya. Ini yang perlu kita ketahui. Adapun cara pengobatannya atau penanganannya, maka bisa dengan cara kita terus mengajak dialog, kemudian kecemasannya, gangguan kecemasannya ini kita tangani ya. Gangguan kecemasan yang ada di dalam dirinya itu kita tangani dengan cara menguatkan jiwanya ya, kita berikan nilai-nilai tauhid ya, kita sadarkan betapa pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kemudian kita ajak membaca Al-Qur'an, kemudian kita ajak arahan-arahan pikirannya kepada hal-hal yang sejenak tidak ada kepenatan. Ya, kita ajak ke daerah-daerah yang sejuk, gunung misalkan, atau pantai-pantai yang memberikan nuansa-nuansa alam.
Ini penting untuk bisa memberikan semangat, memberikan kekuatan mental dalam dirinya. Maka setelah itu semuanya kita dapat, kita ruqyah, kita ajak dialog dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, syukur Ustaz jazakallahu khairan atas jawaban kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan kesempatan sore hari ini. Kita lanjutkan pemirsa di pertanyaan selanjutnya ya, yang sudah masuk melalui layanan WhatsApp kami. Di sini datangnya dari Makassar ya, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Makassar Ustadz dan saya masih single, Masya Allah. Saya mengalami gangguan jin Ustadz dan saya disarankan untuk menikah. Apakah dengan menikah dapat mengurangi gangguan jin Ustadz? Terima kasih Ustadz, sehat selalu Ustadz dan keluarga. Padahal Ustadz. Ya, bismillah. Masya Allah, dari Makassar ya. Apakah orang yang terkena gangguan jin pada mereka yang menjomblo, baik dia seorang gadis ataupun jejaka, janda ataupun duda, apakah perlu menikah untuk menghilangkan gangguan jin pada dirinya? Karena kejombloannya ini, kesendiriannya ini mengakibatkan adanya gangguan jin. Bismillah, pada kasus-kasus di mana jin itu menyukai seseorang ya, karena dia memiliki daya tarik bagi jin sehingga jin itu mulai mengganggu dan merayunya, maka bisa jadi menikah itu solusi. Menikah itu solusi agar jin itu tidak lagi berpihak pada dirinya, artinya tidak mengganggu lagi pada wanita atau laki-laki yang sedang menyendiri tadi. Jika kasus gangguan jin itu karena bukan karena rasa suka jin terhadap si penderita, tapi karena hal-hal yang sifatnya dia itu berbuat salah seperti menyiram air panas sembarangan, kencing sembarangan, maka cara penerapiannya tidak dengan menikah ya, bisa jadi dengan diruqyah biasa. Namun jika tadi seperti pertanyaan sebelumnya adanya gangguan kecemasan, apakah perlu dinikahkan? Bisa jadi, karena biasanya orang yang mengalami gangguan kecemasan itu diantara salah satu sebabnya sulit berjodoh ya, lama menikah, jadi dia mulai minder, mulai tidak percaya diri, akhirnya kecemasan mulai timbul dalam dirinya. Nah, maka dengan menikah insyaallah taala sembuh. Wallahu taala bisa. Insyaallah. Baik, syukran saja jazakallahu atas jawaban kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio FM, Masya Allah dari Makassar, syukran jazakallahu sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan di kesempatan sore hari ini. Ya pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita akan lanjutkan di pertanyaan selanjutnya ya, yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami. Di sini datangnya dari hamba Allah ya, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana pendapat Ustaz terkait ruqyah syar'iyah yang ketika diruqyah dari tubuh pasien keluar silet, potongan katar dan lain sebagainya? Bismillah ya, ketika kita meruqyah seseorang kemudian dengan ruqyah yang syar'iyah yang ditunjukkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tidak ada tindakan yang menyalahi aturan Allah dan aturan Rasulnya, maka ketika kita sudah meruqyahnya dengan cara yang baik, cara yang benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah, kemudian keluar dari tubuh penderita yang kesurupan, silet, jarum atau benda-benda tertentu, maka ini dikatakan bahwa si penderita ini terkena sihir ya. Sihir itu ada, pelet itu ada ya, namun semuanya itu dibuat oleh tukang sihir.
bagaimana memberikan pengaruh-pengaruh buruk pada orang yang terpeletnya atau orang-orang yang terkena sihirnya. Nah, di mana Allah menyatakan bahwa sihir itu ada, di antara dalilnya adalah di dalam surat Al-Baqarah, ya, di mana syaitan menginginkan sihir itu bisa merebak di mana-mana di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka kedua malaikat yang bernama Harut dan Marut, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Ya, terkait dengan sihir ini, innama nahnu fitnah, kami adalah ujian. Maka dari itu, melalui ayat ini bahwa sihir itu ada. Bagaimana pergerakan sihir? Tentu ragamnya banyak. Maka dari itu ketika penanya bertanya tentang hal tadi, cenderung saya lebih menilai bahwa si penderita tadi terkena sihir yang hebat, ya. Allah Ta'ala misal. Baik, syukur saja khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan ya pemirsa bisa mewakili jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan di sore hari ini. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita akan lanjutkan kembali pertanyaan yang sudah masuk ya melalui layanan WhatsApp kami. Di sini datangnya dari hamba Allah di Talun ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah Ustaz di Talun di sini bertanya, Ustaz, pernah ibu saya dulu pas ada masalah sama saudara, kemudian langsung nangis histeris Ustaz, sampai memaki-maki anaknya sendiri dan suaminya atau ayah saya. Kemudian mintanya ke WC Ustaz dan pengennya dibanjur atau diguyur dengan air. Apakah ini karena gangguan jin Ustaz katanya? Ya, bismillah. Kalau melihat kasusnya, saya kira dengan izin Allah bukan kena gangguan jin ya. Ini lebih mengarah kepada anxiety tadi, anxiety disorder tadi, yaitu kecemasan, adanya gangguan kecemasan akibat masalah yang bertubi-tubi atau pikiran yang begitu banyak ya, terpikirkan di dalam otaknya tanpa ada penyelesaian atau tanpa ada solusi. Saya kira ada gangguan kecemasan, dan apabila gangguan kecemasan ini dibiarkan dalam tempo waktu durasi yang cukup panjang, maka bisa jadi jin masuk, karena diantara sebab-sebab jin itu memasuki tubuh manusia kosong pikirannya dan dalam keadaan depresi. Wallahu ta'ala misal. Baik, syukur saja khairan atas jawabannya kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban ya dari pertanyaan telah dihadirkan di sore hari ini. Kita akan lanjutkan pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di pertanyaan selanjutnya ya, yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami. Di sini tidak menyebutkan namanya ya, dari pendengar kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar seringnya kita ketawa itu dapat memudahkan jin masuk ke tubuh manusia Ustaz? Soalnya pernah lihat temen pas sedang bercanda terus tertawa terus menerus, tahu-taunya kesurupan Ustaz. Iya. Ragam jin itu masuk ke dalam tubuh manusia, tapi latar belakangnya juga beragam. Jika jin itu memiliki rasa suka, bisa jadi jangankan ketawa ya, menangis juga bisa masuk. Ya, jangankan ketawa, jangankan itu ketawa, ketika tidur pun dia jin bisa masuk. Artinya kesempatan jin untuk masuk ke tubuh manusia itu kapan saja, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jin itu bisa masuk kapan saja ke dalam tubuh manusia dan dalam keadaan apapun ya. Nah, ketawa-ketawa tadi bisa jadi si pelaku ini menyimpan banyak persoalan yang dia lamunkan ya, banyak persoalan yang dia lamunkan, yang kemudian ketika dia banyak melamun, banyak hal-hal yang terpikirkan, kecemasan, kemudian kegundahan mulai menimpa, tapi dia tidak mau berbagi, sehingga melampiaskan semuanya itu dengan tertawa panjang, tertawa happy, tertawa ya lebar dan sebagainya, menunjukkan ekspresi yang dia itu mengungkapkan kebahagiaan saat itu. Maka
di mata jin ini adalah sebagai penguat ya untuk bisa masuk ke dalam tubuhnya, karena memang asli dari tubuh si teman tadi bisa jadi dalam keadaan kosong pikirannya. Baik, syukuran saja khairan atas jawabannya kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan di sore hari ini. Pemirsa yang mendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, waktu juga seperti yang batasi berjumpa kita kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda ya di frekuensi kita 94,3 FM TV Sunnah Berbagi Sedekah Menebar Hidayah. Atau Anda juga kami juga ucapkan terima kasih ya pemirsa atas kebersamaan Anda ya, keikutsertaan Anda di interaksi kesempatan sore hari ini. Kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati pemirsa dan pendengar Radio Kita FM ya dimanapun Anda berada. Dan padahnya pemirsa, saya dan juga Ustadz Indra ya pamit undur diri dari hadapan Anda. Namun sebelum diakhiri, saat ada yang ingin disampaikan, saya kira cukup saja. Taib, syukuran saja jazak khairan sudah menyempatkan waktu yang kesempatan sore hari ini. Dan demikian pemirsa dan mendengar Radio Kita TV ya, kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Mari kita akhiri perjumpaan kita kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.